Di masa tua, seperti halnya dalam setiap fase kehidupan, seseorang menghadapi pertanyaan mendalam tentang keberadaannya sendiri. Bagaimana seseorang dapat mempertahankan kesadaran diri ketika hubungan mulai memudar dan dukungan yang selama ini akrab perlahan menghilang? Pertanyaan ini tidak muncul begitu saja dari ketiadaan. Ia muncul ketika waktu menyingkapkan kekuatannya yang tak terbendung, dan mereka yang dulunya tampak tak tergantikan perlahan lenyap dari kehidupan seseorang. Namun, justru pada saat yang menentukan inilah, pemikiran Kant tentang otonomi moral, kebebasan, dan pemberi hukum batin mendapatkan makna yang istimewa. Masa tua adalah ujian bagi mereka yang berhasil menjaga hubungan batin dengan diri mereka sendiri, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar mereka. Seperti yang dikatakan Kant, manusia harus menjadi hukum bagi dirinya sendiri, bukan menjadi budak bagi pengaruh eksternal. Di masa muda, kita sering melupakan hal ini karena kebahagiaan kita bergantung pada orang lain, pada keluarga, teman, dan pasangan. Namun masa tua melarutkan ketergantungan ini. Masa tua tidak memperlihatkan kepada kita semua hubungan yang ada, tetapi ia menyingkapkan mana yang benar-benar berharga dan mana yang hanya ilusi belaka. Hal ini menjadi nyata ketika anak-anak pergi merantau, teman-teman menjauh, dan pasangan menjadi terasa asing. Mereka yang dulu kita anggap sebagai sandaran ternyata hanyalah teman perjalanan sementara, seperti yang dirumuskan Kant. Satu-satunya sandaran yang benar-benar dapat diandalkan adalah kekuatan moral seseorang itu sendiri. Dengan kata lain, di masa tua, kita harus belajar untuk tidak bergantung pada apa yang bersifat sementara, melainkan pada apa yang tetap ada di dalam diri kita. Kant menyebut ini sebagai otonomi budi, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak sesuai dengan hukum moral batin yang tidak bergantung pada keadaan luar. Hal ini membawa kita pada 4 pilar yang membentuk fondasi kehidupan di masa tua. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyendiri tanpa merasakan kesendirian itu sebagai penderitaan. Kant memahami kesendirian bukan sebagai isolasi belaka, tetapi sebagai prasyarat bagi kebebasan batin. Ia menekankan, manusia harus belajar untuk hidup di dalam dirinya sendiri, karena dunia luar tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Seiring bertambahnya usia dan memudarnya hubungan eksternal, kita harus belajar membangun hubungan batin dengan diri sendiri. Jika seseorang tidak belajar untuk menyendiri, hidup akan menjadi ruang kosong yang hanya diisi oleh kekacauan. Mereka yang tidak menemukan kedamaian dalam kehadiran mereka sendiri akan menjadi bergantung pada orang lain dan hidup kehilangan maknanya karena tidak dipandu oleh prinsip batin. Menyendiri sama sekali tidak berarti menolak hubungan sosial, melainkan membebaskan diri dari makna semu hubungan tersebut. Seseorang harus membebaskan dirinya dari ketergantungan pada dunia luar untuk menemukan kebahagiaan sejati di dalam dirinya. Sebagai contoh, seorang wanita tinggal sendirian di apartemen yang tenang. Setiap sore, ia duduk di dekat jendela dengan sebuah buku karya Chekhov dan secangkir teh. Ia tidak lari dari kesendirian. Sebaliknya, ia mengisinya dengan makna. Ini adalah, sebagaimana ditekankan Kant, kebebasan sejati. Ketika seseorang bisa hidup harmonis dengan dirinya sendiri, ia tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan luar. Mereka yang tidak lagi takut untuk menyendiri tidak mengalami kesepian sebagai penderitaan, tetapi sebagai kebebasan yang sesungguhnya. Kunci kedua adalah rutinitas harian yang teratur. Kant menambahkan bahwa ketertiban dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya membuat hidup lebih mudah, tetapi juga membentuk dasar bagi pertumbuhan moral. Ia menulis, eksistensi manusia tidak bisa bebas jika tidak ada keteraturan dalam hidup. Ini sangat krusial di masa tua karena kekacauan dunia luar dapat memicu kegelisahan batin. Ketertiban dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berarti membersihkan apartemen atau menata barang-barang, namun yang terpenting adalah menciptakan ketertiban batin, fondasi dari prinsip-prinsip moral. Ketika seseorang menata sekelilingnya, ia juga menata pikirannya. Rumah yang rapi mencerminkan jiwa yang murni. Ambil sebuah contoh. Seorang wanita tinggal di apartemen dengan 3 lemari pakaian yang penuh dengan barang-barang yang tidak perlu, baju-baju lama, lampu langit-langit yang rusak, kenang-kenangan yang tidak bisa ia lepaskan. Dalam kasus ini, Kant menulis, keterikatan pada masa lalu yang membeku dalam benda-benda menjadi beban yang menghambat kemajuan menuju masa depan. Di usia senja, ketika waktu tidak lagi memberikan banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, sangatlah penting untuk melepaskan masa lalu demi menjaga energi untuk masa kini. Kant menekankan bahwa kemurnian adalah syarat mutlak bagi perkembangan kebebasan.
Mereka yang tidak dapat menata kehidupan sehari-hari mereka juga tidak dapat mengembangkan kebebasan batin. Oleh karena itu, ketertiban dalam keseharian adalah langkah pertama di jalan menuju hukum moral. Pilar ketiga adalah ketidakpedulian terhadap penilaian orang lain. Kant mengatakan bahwa kebebasan sejati berarti bertindak secara independen dari opini orang lain. Kebebasan adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum batin sendiri, bukan untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Di masa tua, ketika ikatan eksternal melemah dan tubuh kehilangan kekuatannya, seseorang harus menerima bahwa orang lain mungkin tidak lagi memahami mereka, bahwa hidup seseorang tidak lagi sesuai dengan standar orang lain. Namun mereka yang belajar untuk mengabaikan penilaian ini akan memperoleh kebebasan. Kant menulis, seseorang harus belajar untuk berkata tidak pada opini orang lain demi menjaga integritas moralnya. Sebagai contoh, seorang tetangga bertengkar dengan istrinya setiap malam, tetapi mengaku bahagia. Pada kenyataannya, kata Kant, opini orang lain hanyalah cerminan dari ketakutan mereka sendiri, bukan ekspresi dari kebahagiaan sejati. Semakin seseorang menua dan menyadari bahwa orang lain tidak benar-benar memahaminya, seseorang harus belajar hidup dengan kompas moralnya sendiri. Rasa hormat yang paling murni muncul ketika seseorang dengan tenang menerima dirinya sendiri, dan itulah kebebasan yang seutuhnya. Tidak perlu membenarkan apapun, tidak perlu membuktikan apapun, cukup menjalani hidup sebagaimana yang diyakini benar. Pilar keempat adalah kesetiaan pada diri sendiri, bentuk kebebasan yang paling dalam. Seseorang harus merasa bahwa hidupnya memiliki makna, dan makna ini harus muncul dari kesadaran moral mereka sendiri. Seiring bertambahnya usia dan orang lain mungkin tidak lagi bergantung pada mereka, menjadi semakin penting untuk menjaga perasaan bahwa keberadaan seseorang masih memiliki arti. Ini bukan tentang uang, pujian, atau pengakuan, tetapi tentang rasa batin bahwa setiap hari itu berharga. Kant berkata, makna hidup tidak terletak pada hidup bersama orang lain, tetapi dalam hidup bersama diri sendiri. Sebagai contoh, seorang wanita memulas bibirnya dengan lipstik setiap pagi, meskipun ia tahu tidak akan ada yang mengunjunginya. Ia menyeduh kopi untuk dirinya sendiri, hanya untuk menghirup aroma pagi. Terkadang ia membacakan puisi untuk kucingnya. Mungkin terdengar sepele, tetapi justru hal-hal kecil seperti itulah yang memberi hidupnya realitas dan kedalaman. Beberapa orang menanam tomat di balkon bukan untuk memanen buahnya, tetapi untuk proses merawatnya. Yang lain melakukan senam di pagi hari agar tubuh mereka tidak menjadi kaku. Ada juga yang mencatat pikiran-pikiran dalam buku catatan kecil agar hari tidak berlalu begitu saja tanpa jejak. Melakukan sesuatu untuk diri sendiri menciptakan ritme dan hari pun kehilangan kekosongannya. Jika seseorang tidak merasa penting, tidak merasakan dirinya berharga, hidupnya menjadi hampa. Selama seseorang tidak menemukan makna dalam keberadaannya, mereka akan tetap terperangkap dalam ketidakberartian. Oleh karena itu, terutama di masa tua ketika hubungan eksternal memudar, sangatlah penting untuk menemukan makna dalam tindakan sendiri. Bagi Kant, seperti bagi setiap filsuf yang berusaha memahami esensi kehidupan manusia, ini tidak pernah hanya tentang kebebasan eksternal, tetapi terutama tentang kebebasan batin, independensi dari kondisi luar. Masa tua adalah momen ketika seseorang yang dihadapkan pada memudarnya ikatan eksternal dapat mengembangkan kebebasan batin yang lebih kuat. Disinilah letak kekuatan sejati dari penuaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan sejati tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada seberapa dalam seseorang terhubung dengan dirinya sendiri. Seperti kata Kant, kebebasan bukanlah ketiadaan batasan, melainkan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum-hukum sendiri. Mereka yang berhasil memperkuat keempat pilar ini akan mencapai kebebasan yang membentuk fondasi kehidupan mereka. Namun, mereka yang gagal akan memiliki kehidupan yang, seperti dituliskan, adalah ruang kosong yang hanya diisi oleh kekacauan. Oleh karena itu, masa tua bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari fase baru, masa di mana seseorang harus belajar untuk mengandalkan dirinya sendiri. Karena seperti yang dikatakan Kant, manusia harus menjadi hukum bagi dirinya sendiri, bukan budak bagi pengaruh-pengaruh luar.